Kalau kamu lagi nonton ini, mungkin kamu pernah ngerasa capek. Capek ngejar, capek selalu jadi yang kuat, capek mengatur segalanya sendiri, termasuk ngatur hubungan kamu. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Bisa jadi itu tanda kalau kita lagi terlalu capek beraktivitas pakai masculine energi kita, dan lupa cara pulang ke feminine energi kita. Feminine energy itu maksudnya apa sih? Harus banget feminin gitu ya? Apakah harus lemah lembut 24 jam, harus selalu diam dan nurut? Jadi feminine energy ini nggak melulu tentang menjadi perempuan yang sempurna. Ini tentang kembali jadi diri kita sendiri yang real apa adanya. Feminine energy itu bukan soal jenis kelamin, bukan soal rok atau soal harus pakai lipstick, dan bukan berarti kamu harus jadi perempuan untuk jadi feminine energy. Cowok juga bisa kok punya feminine energy. Jadi semua orang, mau itu laki-laki atau perempuan, punya dua energi ini dalam dirinya, masculine dan feminine. Seperti matahari dan bulan, kayak gula dan garam, yang satu nggak bisa kalau nggak ada yang lain, dan keduanya punya tempat dan porsinya masing-masing. Analoginya tuh kayak gini, masculine energy itu sifatnya kayak struktur, sedangkan feminine energy itu sifatnya kayak lebih flowy atau aliran. Masculine energy itu tentang tujuan, logika, action, membangun dan melindungi, sedangkan feminine energy itu tentang merasakan, menerima, mengalir, merawat, dan terhubung secara mendalam. Kalau digambarin tuh mungkin ya, energi maskulin itu kayak sebuah gelas yang kokoh dan solid, lalu feminine energy itu adalah aliran air yang mengisi gelas tersebut. Air itu terdiri dari alur, intuisi, rasa, dan kreativitas. Energi maskulin itu fokusnya pada how to get there, atau bagaimana mencapai tujuan, sedangkan energi feminin itu fokusnya pada how it feels along the way, atau gimana rasanya selama di perjalanan. Feminine energy itu juga soal keluasan kita dalam beradaptasi, ketajaman intuisi, kemampuan untuk menerima, juga termasuk kepekaan terhadap perasaan orang lain atau empati, yang memungkinkan kita merawat hubungan dengan orang lain. Sekarang kita bahas ciri khas dari kedua energi ini. Yang pertama, ciri-ciri energi feminin itu adalah sifatnya itu cyclical atau seperti siklus bulan. Siklus bulan itu kan dinamis, mengutamakan proses, ekspresif, dan sangat peka terhadap atmosfer di sekitarnya. Feminin energy juga lebih mengedepankan rasa atau perasaan di atas logika. Ini cewek banget sih. Contoh kecilnya itu kayak kalau misalnya kita menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan, di saat kita lagi road trip. Energi feminin itu contohnya menikmati musik yang diputar di mobil, terus menikmati perubahan warna langit saat sunset, dan merasakan kenyamanan momen kebersamaannya. Nah, contoh yang paling gampang nih dalam hubungan kamu sama pasangan, misalnya pasangan kamu habis pulang lembur dengan wajah stres, lesu, terus ngeluh tentang kerjaannya. Feminine energy itu kita nggak langsung mendikte, kamu tuh harusnya gini. Tapi sebaliknya, feminine energy itu kita membacanya lewat intuisi. Kita ngeliat wajahnya capek, lelah, jadi kita ngedepanin untuk buatin dia teh hangat, duduk di sebelahnya, mendengarkan ceritanya dengan empati, dan memfokuskan perhatian kita untuk mendengarkan keluhannya. Jadi kehadiran kita itu menenangkan dan menyembuhkan. Nah, itu salah satu contoh feminine energy dalam hubungan. Ciri-ciri utama feminine energy itu salah satunya adalah reseptif atau menerima. Jadi feminine energy itu menerima perhatian, menerima bantuan, menerima cinta dan kasih sayang, juga termasuk ke dalam energi feminin. Reseptif itu bukan berarti pasif yang diem aja, tapi terbuka. Coba inget-inget, kapan terakhir kali kamu bisa menerima pujian dari pasangan tanpa langsung merendahkan diri atau balik memuji dia? Ciri khas feminine energy yang kedua adalah intuitif. Pernah gak sih ada momen dimana kamu ngerasa ada sesuatu yang gak beres, tapi belum bisa ngejelasinnya secara logis?
Nah, itu adalah feminine energy yang sedang berbicara sama kamu. Memang secara ilmiah, perempuan itu cenderung punya sensitivitas yang lebih tinggi. Dalam sains disebut juga dengan interoception, yaitu kemampuan tubuh untuk menangkap sinyal emosional dan sosial yang halus. Ciri khas feminine energy yang ketiga adalah nurturing atau merawat. Nah, merawat di sini bukan berarti kita tuh harus selalu melayani, tapi di dalam merawat itu ada kelembutan dalam cara kita hadir dan menemani pasangan. Misalnya, mendengarkan tanpa langsung kasih solusi, menemani tanpa syarat ini itu, atau juga kita nggak perhitungan dalam merawat pasangan. Feminine energy juga sifatnya itu fleksibel dan mengalir. Jadi, feminine energy itu adaptif alias bisa berubah sesuai dengan situasi. Yang terakhir, feminine energy itu pada umumnya bersifat ekspresif dan juga kreatif. Seringkali feminine energy itu hidup dalam seni, diekspresikan dengan perasaan yang diungkapkan, atau dengan cara kita mendekorasi rumah, atau menulis jurnal, atau juga menceritakan hari-hari kita. Sedangkan energi maskulin itu sifatnya linear atau lurus, berorientasi pada target, sifatnya tuh lebih taktis dan protektif. Mereka tuh lebih mengedepankan logika di atas perasaan. Umpamanya tuh kayak aplikasi Google Maps. Mereka hanya fokus pada rute tercepat, titik koordinat yang jelas, dan gimana caranya sampai ke tujuan tanpa tersesat. Dalam hubungan tuh kita bisa nemuinnya dalam skenario misalnya pas mobil kamu tiba-tiba mogok di pinggir jalan. Nah, pasangan kamu itu dia nggak akan nanya, aduh kamu takut ya? Tapi pasti dia bakal langsung turun, buka kap mesin, ngecek aki, atau dia langsung telepon montir. Jadi dia tuh fokus pada problem solving atau penyelesaian masalah. Dan pada umumnya, cowok itu merasa berharga ketika bisa melindungi dan memberikan solusi konkret untuk kita para cewek. Nah, contoh lain penerapan masculine energy buat kita, itu salah satunya adalah kita itu berani bilang, ini yang kita mau, atau ini yang nggak bisa kita tolerir, atau menciptakan boundaries. Boundaries atau batasan itu perlu banget dan salah satu contoh penerapan masculine energy yang sehat. Nah, masalahnya kita ini hidup di dunia yang sangat menghargai masculine energy. Mau itu di tempat kerja, di masyarakat, bahkan kadang di dalam cara kita dibesarkan atau mendidik anak perempuan. Jadi secara nggak sadar, banyak dari kita perempuan yang tumbuh dengan lebih banyak latihan di mode maskulin daripada di mode feminin. Padahal dari sisi ilmiahnya, banyak penelitian tentang attachment theory dan relational psychology yang menunjukkan bahwa kualitas-kualitas yang kita sebut feminin itu, kayak empati, keterbukaan emosional, dan kemampuan mendengarkan, justru adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan tahan lama. Jadi guys, feminine energy itu bukannya kelemahan, tapi adalah kekuatan yang seringkali underrated. Tapi berarti perempuan nggak boleh punya masculine energy? Boleh banget, bahkan kita tuh perlu loh punya masculine energy. Kita butuh masculine energy saat kita bikin keputusan yang besar. Di kehidupan sehari-hari itu misalnya saat kita kerja, di saat kita harus bikin batasan dengan orang lain, dan saat kita sedang ngejar tujuan hidup yang besar. Masalahnya bukan karena kita punya masculine energy, masalahnya terjadi saat kita nggak bisa lepas dari mode maskulin itu, bahkan ketika lagi di rumah, atau lagi sama pasangan, dan saat lagi jadi pribadi yang seharusnya tuh lebih terbuka gitu. Bayangin kalau kalian udah seharian di kantor jadi mode pekerja keras, jadi cewek tangguh, harus banyak decision making, problem solving, atau ngatur-ngatur orang. Terus pulang ke rumah kita masih jadi mode kapten yang ngatur-ngatur pasangan, ngatur barang ini ditaruh di mana, itu masak apa hari ini enaknya, atau kita tuh nggak bisa nerima bantuan. Nah, itu tuh salah satu contoh kalau kita lupa cara beralih dari energi maskulin ke energi feminin. Tapi kalau kedua energi ini seimbang di dalam diri, di kehidupan sehari-hari tuh kita akan jadi perempuan yang sangat berdaya. Misalnya di tempat kerja atau di kampus kita bisa pakai masculine energy buat jadi tegas,
ambil keputusan, ngejar target atau deadline, dan juga jadi pemimpin yang dihormati. Nah, pada saat pulang di rumah atau saat sedang bersama dengan pasangan, kita bisa langsung berubah modenya menjadi anggun dengan cara menekan tombol off pada mode maskulin kita, lalu menyalakan feminine energy untuk jadi sosok yang hangat, aman, dan penuh dengan kasih sayang. Cuman memang banyak dari kita tuh yang masih nggak sadar atau malah kayak nggak tahu gimana caranya supaya bisa berubah dari mode maskulin di luar menjadi mode feminin di dalam rumah bersama pasangan. Mungkin di awal akan terasa sulit untuk menyeimbangkan kedua energi ini. Jadi aku mau nyaranin beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mulai menyeimbangkan kedua energi ini. Yang pertama, kita bisa imbangkan feminine energy dengan masculine energy kita itu dengan belajar untuk menerima. Yaitu menerima bantuan, menerima pujian, atau menerima di saat pasangan kita itu mau membantu kita. Di saat pasangan nawarin buat bantuin cuci piring, coba kita bilang makasih dan biarin dia bantuin kita. Jangan langsung bilang, udah gak apa-apa sama aku aja, atau kamu nanti gak bersih nyucinya. Nah ini mungkin kedengarannya sepele, tapi dengan kayak gitu, kita tuh memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menerima masculine energy dari pasangan. Dan pasangan pun akan merasa dia itu berguna untuk kita. Yang kedua, coba dengarkan tubuhmu. Feminine energy itu sangat terhubung dengan tubuh. Coba perhatikan lagi ngerasain apa sekarang. Laparkah? Lelah? Atau lagi butuh pelukan? Feminine energy itu dimulai dari kesadaran terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kita bisa coba berhenti sebentar dari mode ngatur. Coba deh 1 hari aja, biarkan semuanya itu berjalan tanpa harus dikendalikan. Biarin pasangan kamu yang plan makan malam apa hari ini. Biarin sesuatu itu nggak berjalan sesempurna yang kamu harapkan. Dan coba lihat apa yang terjadi. Kadang nggak semenakutkan itu kok. Selanjutnya, kita bisa mulai mengekspresikan perasaan, bukan hanya ngasih solusi. Misalnya, kita lagi sedih atau takut, coba ungkapkan dengan jelas, bukan langsung fokus ke solusi atau gimana ya. Misalnya, di saat kamu lagi pengen perhatian dari pasangan, sedangkan dia lagi sibuk, kamu bisa bilang, aku ngerasa insecure kalau kamu nggak ngabarin, dan itu tuh jauh lebih feminim daripada langsung marah-marah atau silent treatment, dan pasanganmu bisa langsung ngerti apa kebutuhanmu. Selanjutnya, coba buat ruang untuk slow down. Feminine energy itu hidup dalam ketenangan. Energi feminin itu tumbuh dalam momen-momen yang pelan tapi penuh keyakinan. Ritual pagi kayak journaling sebentar, jalan santai, ibadah, atau menikmati kopi, momen-momen kayak gini tuh ngasih kita waktu untuk istirahat sebentar dari rutinitas dan kembali lagi dengan lebih fresh. Dan salah satu yang terpenting nih, adalah mempercayai intuisimu sendiri. Kalau di dalam hubunganmu ada yang kamu rasa nggak beres, jangan diabaikan ya. Coba dengerin kata hati atau kata intuisi kamu. Soalnya, secara ilmiah, otak kita tuh akan memproses pola-pola kecil di luar kesadaran kita. Dari nada suara, bahasa tubuh, kata-kata yang gak konsisten, dan semua itu dikirim ke kita dalam bentuk perasaan. Jadi, saat ada sesuatu yang terasa aneh dalam hubungan kamu, jangan buru-buru diabaikan ya. Atau bisa jadi bukan kamu aja yang overthinking. Nah, bedain juga intuisi sama kecemasan. Kalau kecemasan itu cenderung kayak banyak skenarionya gitu. Jadi kayak kita tuh lebih banyak mikir gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Sedangkan intuisi tuh lebih tenang dan jelas. Intuisi tuh bikin kamu cuma mikir satu hal. Ini kayaknya nggak bener deh. Nah, tugas kita bukan langsung konfrontasi atau langsung panik, tapi coba duduk sebentar, dengerin kata hatimu sendiri, lalu bedakan apakah ini emang ada polanya atau enggak. Dengan begitu, kamu bisa lebih memahami diri sendiri dan memahami apa sih yang perasaanmu kasih tahu secara nggak sadar.
Karena perempuan yang terhubung dengan feminin energinya itu, dia hadir bukan cuma buat orang sekitarnya, tapi juga buat dirinya sendiri. Nah, selanjutnya gimana sih untuk finding the balance? Atau menemukan keseimbangan antara feminin dan maskulin energi. Ini bagian yang paling penting, tapi juga paling sering disalahpahami. Dalam memilih pasangan dan menjalani hubungan, perempuan yang seimbang antara feminin dan maskulin energinya itu bisa hadir di first date tanpa harus jaim. Dia menikmati momen sambil tetap memperhatikan sekelilingnya. Dia tuh nggak cuma pakai hati, tapi otaknya juga jalan. Terus dia juga melihat apakah orang ini punya value yang sejalan dengan nilai-nilai dirinya. Dia tahu kapan bisa jadi pribadi yang lemah dan terbuka, kapan jadi vulnerable, dan kapan harus diam. Dia juga tahu kapan sih harus jadi pribadi yang lebih fleksibel, kapan harus jadi pribadi yang tegas, dan tahu batasan. Katanya sih matahari dan bulan itu nggak saling bersaing, tapi yang satu nggak ada tanpa yang lain. Jadi masculine dan feminine energy juga kayak gitu. Mereka tuh bukan musuh, tapi partner yang saling melengkapi menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita tuh overdosis di salah satu energi? Kalau kita sebagai perempuan kelebihan masculine energy, kita tuh bakal terjebak dalam mode hyper independence atau mandiri secara berlebihan, di mana kita merasa harus melakukan semuanya sendiri karena nggak percaya sama orang lain. Jadi hubungan bakal terasa kompetitif, kayak ada dua kepala sekolah di satu sekolah. Contohnya, pas pasangan kamu inisiatif mau ngatur jadwal liburan kalian, kamu langsung motong, udah nggak apa-apa sama aku aja, kalau kamu suka salah, nah kamu selalu mengkritik dan mengkontrol pasangan. Efeknya, pasangan bakal ngerasa nggak dihargai karena dia nggak dibutuhkan sebagai seorang pria. Dia akan jadi mundur, jadi pasif, atau malah cari validasi di tempat lain. Nah, kamu pun akhirnya kelelahan karena memikul beban hubungan sendirian. Jangan sampai kayak gitu ya. Sedangkan kalau perempuan kelebihan feminin energi, kita tuh bisa jadi kehilangan arah, terlalu emosional, dan nggak punya batasan diri. Dalam hubungan, di saat pasangan berulang kali bikin kesalahan yang fatal, misalnya dia bohong, lalu dia nggak pernah mau ngaku, kalau kita terlalu tenggelam dalam energi feminin, kita bakal selalu memaklumi dan merasa kita tuh bakal bisa merubah sikapnya. Kita akan mengabaikan semua red flags demi mempertahankan perasaan dan berharap dia akan berubah seperti yang kita mau. Nah, di sini bisa jadi kamu jadi gampang cemas, clingy, dan selalu takut ditinggalkan sampai mengorbankan harga diri sendiri. Nah, terlalu banyak energi feminin juga bukan solusi. Bayangin kalau seseorang terlalu flowing, let it flow aja sampai nggak punya arah. Dia nggak bisa bikin keputusan, selalu nunggu orang lain yang nuntun dia, selalu ngikut apa kata orang, atau takut bikin orang nggak nyaman, takut mengungkapkan perasaan, takut konflik, sampai akhirnya semua perasaan dipendam sendiri. Nah, dalam hubungan, ini bisa berujung pada hubungan yang codependent, yaitu kehilangan diri sendiri, selalu prioritasin kebutuhan orang lain sampai kebutuhan diri sendiri tuh nggak terpenuhi. Ironisnya, terlalu banyak nurturing justru bisa bikin pasangan jadi manja dan nggak bertumbuh karena segalanya selalu diberesin. Jadi, terlalu maskulin itu capek, tapi terlalu feminim juga tidak sehat. Nah, itulah kenapa balance atau keseimbangan adalah kuncinya. Kunci dari hubungan yang langgeng dan selalu penuh cinta itu bukan tentang siapa yang lebih dominan, tapi tentang cara menemukan keseimbangannya atau finding the balance. Bayangin hubungan yang sehat itu kayak lagi dansa. Harus ada satu orang yang memimpin arah kaki dengan tegas dan kokoh, yaitu energi maskulin. Dan harus ada satu orang yang mengikuti dengan kelewesan, keanggunan, dan kepercayaan penuh alias energi feminin. Langkahnya bergantian, harmonis, dan gak saling menginjak kaki. Kalau kedua orang sama-sama pengen memimpin, dansanya berantakan. Kalau keduanya sama-sama pasif, menunggu untuk mengikuti, yang ada cuma diem aja dan gak bergerak. Saat kita sebagai perempuan berani menurunkan perisai perang maskulin kita di luar pintu rumah,
dan membiarkan diri kita mengalir dengan feminine energy yang hangat sama pasangan, disitulah keajaiban hubungan bisa dimulai. Kamu memberikan ruang aman buat pasanganmu untuk jadi pahlawan dan pelindung, dan di saat yang sama, kamu juga menciptakan ruang yang damai untuk dirimu sendiri supaya kamu bisa dicintai, dirawat, dan dihargai. Jadi energi feminin itu ada loh di dalam diri kita, tinggal gimana kita memilih untuk menyalakannya.